Dia menyiramkan alkohol di pintu untuk menghilangkan jejak baunya. Jam tangannya tiba-tiba berbunyi, menandakan matahari hampir terbenam. Dengan cepat, dia berjalan ke jendela, menutup pelat besi satu persatu, lalu mengunci pintu, memastikan rumahnya tertutup rapat. Pria itu meringkuk di dalam bak mandi, menggenggam pistol erat-erat. Tak lama kemudian, teror pun datang. Teriakan melengking terdengar tanpa henti, menggema di kegelapan malam. Dia hanya bisa bertahan dalam diam, menunggu dengan sabar, menanggung malam yang mengerikan itu. Sudah 3 tahun sejak virus ini menyebar, dengan tingkat kematian global mencapai 87%. Hanya 3% manusia yang berhasil bertahan hidup, sementara 10% lainnya bermutasi menjadi makhluk malam yang buas. Mereka bersembunyi di siang hari dan berkeliaran saat malam tiba. Mereka takut pada sinar matahari, tetapi memiliki kecepatan, kekuatan, dan sifat brutal yang luar biasa. Istri dan anak perempuannya telah meninggal karena virus ini, namun Will tidak menyerah. Setiap hari, ia tetap berolahraga, berlari bersama anjingnya, lalu pergi ke ruang bawah tanah sendirian. Dengan mengenakan jas laboratorium, ia mencuci tangannya dengan hati-hati, menyalakan rekaman eksperimen, dan mengangkat masker pelindungnya. Di depannya, beberapa tikus mutan berada dalam kandang eksperimen. Salah satu tikus menarik perhatiannya. Ia mengamatinya dengan saksama, seolah-olah melihat secercah harapan. Will kemudian membawa anjingnya keluar, menggenggam pistolnya, dan berjalan dengan waspada. Ia mengunjungi toko buku, menyapa boneka manekin seolah itu manusia sungguhan, lalu memilih buku dengan riang. Ia pergi ke ladang jagung, memetik hasil panen, menandai titik-titik tertentu di peta, menjelajahi daerah yang belum dikenalnya, dan terus mengirimkan pesan siaran di dermaga, berharap ada seseorang yang merespons. Di atas kapal induk, ia mengayunkan tongkat golf, melampiaskan segalanya. Di jalanan New York yang kosong, ia mengendarai mobil sport merah, berpacu dengan angin, ditemani hanya oleh anjingnya. Tiba-tiba, sekelompok rusa berlari melintasi jalan. Will segera mengejarnya. Namun, saat ia menyadari jalan di depannya buntu, ia mengangkat senjatanya dan perlahan mendekat. Tanpa diduga, seekor singa menerjang keluar dan menerkam salah satu rusa, mencabik-cabiknya di tempat. Seekor singa betina perlahan muncul dari balik bayangan, mengawasi mangsanya. Will memutuskan untuk mundur, lalu berbalik mengejar seekor rusa yang terpisah dari kawanan. Namun, tanpa disadarinya, anjingnya justru terus mengejar rusa itu hingga masuk ke dalam sebuah pabrik tua yang gelap. Dengan panik, Will berlari mengejar, matanya menelusuri setiap sudut ruangan yang dipenuhi bayangan. Ia berhenti sejenak di depan pintu, menggenggam gagangnya dengan gugup, sebelum akhirnya melangkah masuk. Suasana di dalam terasa mencekam. Keringat dingin membasahi pelipisnya saat ia berusaha mencari anjingnya di antara reruntuhan. Lalu, di tengah keheningan, ia melihat sesuatu, sebuah jejak darah. Dan di ujungnya, makhluk buas itu siap menerkam Will. Will menelusuri jejak darah itu dengan hati-hati, langkahnya semakin lambat. Bayangan gelap menyelimuti pabrik tua, dan udara di dalamnya terasa dingin serta lembab. Di tengah ruangan yang dipenuhi rak-rak besi berkarat, ia akhirnya menemukan anjingnya, Sam. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan menanti. Dari kegelapan, sekelompok makhluk malam muncul. Tanpa berpikir panjang, Will segera menggendong Sam dan berlari keluar. Will pun berhasil melompat melalui jendela, membuat para makhluk yang mengikutinya tewas terkena sinar matahari.